tubuh ketujuh pada saat-saat terakhir untuk menghilangkan saksi. Kemudian dia meminta bawahannya untuk menggantikannya masuk penjara atas kelalaiannya tersebut. Di alam baka, Ije menangisi kepergian Jisoo yang membuatnya patah hati dan dia bersumpah akan membalas kematiannya. Ije menyalahkan kematian atas apa yang terjadi kepada Jisoo, tapi dia menjelaskan bahwa Jisoo dan tubuh ketujuhnya memang ditakdirkan untuk tertabrak mobil pada saat itu. Tidak ingin membuang waktu, Ije meminta maut untuk segera mengirimnya ke dunia, dan perjalanannya berlanjut ketika dia terbangun di tubuh Gyu Chol, seorang seniman yang suka membuat karya dengan darah manusia. Dia adalah seorang psikopat jenius yang sudah merenggut banyak nyawa, tapi polisi tidak pernah bisa mengungkap jati dirinya. Dalam kisahnya, Gyu Chol adalah seniman yang karyanya tidak pernah dihargai. Hingga suatu ketika, dia tidak sengaja melihat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri, dan kejadian itu memberinya inspirasi untuk membuat karya tidak biasa yang berkaitan dengan darah dan kematian. Gyu Chol tampaknya menderita penyakit serius. Dia terkena tumor otak dan dokter memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Ije tidak peduli karena misinya kali ini adalah melenyapkan Tae-woo untuk membalas kematian mantan pacarnya. Tidak butuh banyak waktu dan upaya, Ije berkesempatan untuk menemui Tae-woo ketika pria itu tertarik untuk membeli salah satu karya seninya. Pertemuan mereka tegang berkat permusuhan terselubung Ije, tapi bagi Tae-woo, pria di depannya adalah orang asing dan nyaris tidak dianggap sebagai ancaman. Meskipun Ije kehilangan kesempatannya untuk melenyapkan Tae-woo pada pertemuan pertamanya, sekarang dia tahu alamatnya dan segera menunggunya di rumahnya pada malam itu. Ije dengan kemampuan berkelahinya bisa dengan mudah memojokkan Tae-woo, tapi keadaan berubah ketika pria itu mengeluarkan senapannya tanpa berpikir dua kali. Dia menembak Ije dari belakang, tapi tampaknya dia sudah memperkirakan ini akan terjadi dan mengenakan rompi anti peluru. Kesiapannya memberinya keunggulan, dan Ije menangkap Tae-woo untuk dibawa ke studio seninya. Namun, lagi-lagi keadaan tidak berpihak kepadanya saat tubuhnya tiba-tiba pingsan karena tumor otak. Ini memberi Tae-woo cukup waktu untuk melepaskan ikatannya dan membalikan keadaan. Dia dengan bangga membagikan ceritanya kepada Ije tentang bagaimana dirinya berubah menjadi psikopat. Mengejutkannya, itu terjadi ketika dia tidak sengaja menabrak pria di tengah jalan. Pria yang ditemui Ije pada hari wawancara dan membuatnya gagal mendapatkan pekerjaan. Melihat bagaimana korban meminta pertolongan kepadanya, membuat Tae-woo merasa seperti Tuhan yang bisa memutuskan kehidupan seseorang. Sejak saat itulah, dia mulai merasakan kepuasan tersendiri saat melenyapkan nyawa manusia. Gemetar karena kegembiraan, Tae-woo meminta Ije untuk memohon ampun padanya, tapi Ije meludahi wajahnya